Kembali lagi di kelas matematika online. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai jarak titik ke garis. Jadi misalkan di sini ada titik A dan garis G. Untuk menentukan jarak dari titik A ke garis G, kita harus menarik suatu garis dari titik A sehingga tegak lurus dengan titik G. Nah, ditarik garis seperti ini. Dari A tegak lurus dengan G. Kemudian titik potongnya misalkan A aksen. Maka jarak dari titik A ke garis G itu sama dengan jarak dari titik A ke A aksen atau panjang A aksen. Sekarang mari kita lihat ke soal. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, hitunglah jarak titik A ke garis FB. Titik A-nya di sini, garis FB-nya yang ini. Maka kita harus menarik garis dari titik A sehingga tegak lurus dengan garis FB. Nah, ini. Dari titik A yang tegak lurus dengan FB adalah garis AB. Antara garis AB dan garis FB berpotongan di titik B. Maka, jarak titik A ke garis FB sama dengan panjang AB. Panjang AB adalah 12 cm. Jadi, jarak titik A ke garis FB sama dengan 12 cm. Kita lihat soal berikutnya. Masih kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak titik G, ini titik G-nya, ke garis AE. Nah, kita harus menarik garis dari G supaya tegak lurus dengan AE. Yang mana garisnya? Nah, ini. Garis EG. AE tegak lurus dengan EG. Berarti jarak titik G ke garis AE adalah EG. Sehingga kita dapatkan panjang EG 12 akar 2 cm. Kenapa? Karena EG adalah diagonal bidang. Panjang rusuknya 12 cm, diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Jadi, jarak titik G ke garis AE sama dengan 12 akar 2 cm. Soal berikutnya. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, hitunglah jarak titik E ke garis FH. E-nya di sini, lalu ada garis FH di situ. Maka kita harus menarik garis dari titik E supaya tegak lurus dengan FH. Garisnya kemana? Nah, ini. Dari E, supaya tegak lurus dengan FH, kita tarik garis seperti ini. Ingat, pada kubus, diagonal bidangnya berpotongan di tengah dan saling tegak lurus. Maka jarak
titik E ke garis FH itu sama saja dengan E aksen. Maka kita peroleh E aksen adalah setengah EG, yaitu setengah dikali 12 akar 2. Karena EG adalah diagonal bidang, maka didapatkan 6 akar 2. Jadi, jarak titik E ke garis FH adalah 6 akar 2 cm. Soal berikutnya, masih kubus yang sama, tapi sekarang yang diminta adalah jarak dari titik C ke garis AG. Ini titik C-nya, lalu diminta garis AG. Nah, ini garis AG. Garis AG adalah diagonal ruang. Maka kita tarik garis dari C supaya tegak lurus dengan AG. Misalkan titik potongnya ada di C aksen. Berarti jarak titik C ke garis AG adalah C aksen. Bagaimana menentukannya? Apakah C aksen ini jika diperpanjang akan sampai di E? Tidak. Kenapa? Karena diagonal ruang tidak berpotongan siku-siku. Jadi, C aksen itu jika diperpanjang tidak akan sampai di E. Lalu gimana caranya? Kita bisa menggunakan beberapa cara. Di sini yang akan dibahas adalah dengan menggunakan luas segitiga. Jadi kita buat dulu segitiganya. Di sini kita punya segitiga ACG. Panjang AC adalah 12 akar 2. AC diagonal bidang. Panjang CG adalah 12. Rusuk kubus. Sementara panjang AG adalah 12 akar 3, yaitu diagonal ruang. Dari sini, luas segitiga ACG bisa ditentukan dengan setengah AC dikali CG. Alasnya AC, alas kali tinggi. Atau bisa juga setengah AG dikali C aksen. Sekarang kalau alasnya pakai AG, maka tingginya adalah C aksen. Karena ini segitiganya sama-sama segitiga ACG, berarti dari sini kita peroleh setengah AG dikali C aksen sama dengan setengah AC dikali CG. Setengahnya bisa kita hilangkan, sehingga kita peroleh AG kali CC aksen sama dengan AC dikali CG. AG 12 akar 3 dikali CC aksen, AC-nya 12 akar 2, sementara CG adalah 12. Lalu kita sederhanakan sehingga kita peroleh CC aksen sama dengan 12 akar 2 dikali 12 dibagi 12 akar 3. Kedua sisi kita bagi 12 akar 3. 12-nya bisa kita hilangkan, maka yang tersisa adalah CC aksen sama dengan 12 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan, kali akar 3 per akar 3, maka kita peroleh 4 akar 6. Jadi, jarak antara titik C dan garis AG adalah 4 akar 6 cm.
Nah, perhatikan. Di sini kita punya AG kali CC aksen sama dengan AC kali CG. Ini pegangan kita yang lain dalam dimensi 3 selain teorema Pythagoras. Kita juga punya pada segitiga berlaku alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2. Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Jadi tentukan pasangan alas dan tingginya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan seperti ini jika ada suatu segitiga siku-siku. Mungkin kalian dapat menggunakan cara yang lain. Misal, kita bisa menggunakan kesebangunan seperti yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Atau bisa juga menggunakan trigonometri seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 10 kemarin. Jadi silahkan kalian bisa menggunakan cara yang menurut kalian lebih mudah. Ada banyak cara dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang harus kita ingat adalah kita harus berpegang pada prinsip yang benar, teori yang benar. Lalu hitung dengan teliti. Walaupun caranya berbeda, asalkan prinsip dan teorinya benar, kemudian dihitung dengan teliti, hasil akhirnya pasti sama. Nah, cukup sekian dulu untuk jarak titik ke garis. Jadi sekali lagi, jarak dari titik ke garis dapat kita tentukan dengan menarik garis yang tegak lurus dari titik yang diinginkan ke garis yang dituju. Perpotongannya di mana? Ini adalah jarak dari titik mula-mula ke garis tersebut. Titik C aksen di sini disebut proyeksi titik C terhadap garis AG. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai jarak dari titik ke garis. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya.